Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, and how are you today? Hi, welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to study English about reading, speaking, grammar, and pronunciation. Hi everyone who like English. Today we are going to discuss about verb. Verb. Oke, apa itu sih verb? Verb itu adalah kata kerja. Kata kerja bahasa Inggrisnya adalah verb. Oke. Yang ingin kita bahas di sini yang pertama kita akan membahas jenis-jenis kata dalam bahasa Inggris. Dan as your information guys, sebenarnya pembahasan kata dalam bahasa Inggris ataupun pembelajaran bahasa Indonesia itu sebenarnya hampir sama. Ketika kita mempelajari bahasa Indonesia, bahkan dari SD sudah kita pelajari, ada jenis-jenis kata ketika kita mempelajari bahasa Indonesia. Pun ketika kita belajar bahasa Inggris, contohnya ada yang pertama itu ada kata kerja. Kata kerja dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai verb. Verb adalah kata kerja. Kata kerja dalam bahasa Inggris disebut verb. Yang kedua adalah kata sifat. Kata sifat dalam bahasa Inggris disebut sebagai adjective. Adjective adalah kata sifat. Baik itu sifat manusia, ataupun sifat hewan, ataupun sifat benda, maka masuknya ke dalam kata sifat. Kemudian yang ketiga itu ada kata benda. Ya, kata benda dalam bahasa Inggris disebutnya adalah noun. Noun adalah kata benda. Kata benda dalam bahasa Inggris adalah noun. Ada benda hidup, ada benda mati, maka itu adalah nama benda. Selanjutnya ada kata ganti. Ya, ada kata ganti. Di bahasa Inggris pun ada. Kata ganti dalam bahasa Inggris disebutnya adalah pronoun. Pronoun adalah kata ganti. Dalam bahasa Inggris kata ganti itu apa sih? Kata ganti itu hanya ada 7 saja, yaitu you, we, they, she, he, it. Nah, yang biasa sering dipakai untuk menjadi subjek ataupun objek dalam sebuah kalimat. Selanjutnya yang keempat ada kata keterangan. Kata keterangan dalam bahasa Inggris itu disebutnya adverb. Ya, ada keterangan waktu dan juga ada keterangan tempat. Next, selanjutnya ada kata sambung. Kata sambung dalam bahasa Inggris itu disebut sebagai conjunction. Ya, conjunction itu adalah kata sambung. Contohnya ada kata and, kemudian ada kata but, ada kata because yang menyambungkan satu kalimat dengan kalimat selanjutnya. Selanjutnya masih ada jenis-jenis kata yang lain, yaitu kata depan. Kata depan dalam bahasa Inggris itu disebut sebagai preposition. Ya, preposition adalah kata depan. Contohnya ada kata for, atau kata to, atau kata from. Ya. Next, selanjutnya ada kata seru. Ya, kata seru yaitu dalam bahasa Inggris disebut sebagai exclamation. Contohnya ketika kita menyeru, ketika kita berbicara, kemudian kita menyeru sesuatu seperti wow, awas. Atau dalam bahasa Inggris disebut, hey, watch out. Nah, itu adalah contoh-contoh kata seru. Ya, dari 8 jenis kata yang tadi sudah saya sebutkan, nah, kita akan membahas yang namanya verb. Tadi ketika menyebutkannya saja, saya sebutkan yang pertama, verb itu, atau kata kerja. Kenapa demikian? Karena verb itu dianggap akan menentukan atau paling penting ketika kita membahas kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris. Terutama ketika kita mengerjakan soal-soal ujian atau soal-soal sekolah. Well, verb. Yuk, sekarang kita lihat atau kita tinjau dulu dari definisinya. Ya, verb itu ternyata punya pengertian, guys. Ya. Yang pertama, yuk kita lihat apa sih definisi dari kata kerja atau verb. Kata kerja adalah kata yang mengekspresikan suatu aktivitas atau kondisi. Suatu aktivitas atau kondisi. Kata yang mengekspresikan. Yang mengekspresikan itu berarti dengan mimik muka atau wajah atau dengan gerakan tangan. Aktivitas atau kondisi. Ya, jadi perlu dicatat semuanya bahwa yang namanya kata kerja itu
kita persenkan, taruhlah 95% itu adalah sebuah aktivitas. Dan 5%-nya itu sebuah kondisi. Contohnya, aktivitas yang sering kita lakukan sehari-hari saja, ya mulai dari makan, minum, tidur, belajar, duduk, membaca, menulis, berlari, itu kan merupakan kata kerja. Ciri-cirinya kata kerja itu adalah ya ada gerakannya. Contoh, kalau gerakan makan, ya semua orang sepakat bahwa seperti ini disebutnya adalah makan. Kita semua sepakat bahwa seperti ini berarti gerakan dari minum. Berlari, berjalan, membaca, menulis. Ya, hampir 95% verb atau kata kerja itu ada gerakannya. Namun ternyata ada 5% kata kerja itu tidak ada gerakannya. Ya, kenapa demikian? Yuk sekarang kita lihat saja secara langsung dari contohnya. Nah, ini contoh kata kerja yang merupakan aktivitas yang ada gerakannya. Coba gerakan makan gimana? Oke, bisa kan? Gerakan minum bisa dibayangkan? Menulis, berjalan, berlari, belajar, tidur, dan lain-lain. Kata kerja yang saya contohkan, yang saya tuliskan di sini hampir semuanya kita bisa membuat gerakannya. Tapi coba kita buat gerakan untuk kondisi remember. Remember, itu artinya adalah ingat. Kalau gerakan ingat seperti apa? Aha, apakah harus gini? Aha, ya mesti ya. Atau bagaimana sih gerakannya orang lupa? Orang sedang lupa ada gerakannya? Apakah harus seperti ini? Harus selalu memegang kepala? Kan tidak juga. Ya. Jadi untuk kata kerja kondisi kita cek dulu ada kata love. Kalau orang jatuh cinta ada gerakannya tidak? Tidak ada. Kemudian orang rindu itu ada gerakannya? Tidak ada. Senyum-senyum sendiri? Nggak bisa. Senyum ya tersenyum. Ada gerakannya. Hate, membenci. Ada gerakannya orang benci? Tidak ada. Know, artinya tahu atau mengetahui. Sama, itu pun tidak ada gerakannya. Jadi sekali lagi, kata kerja ada yang memiliki gerakan, ada yang tidak memiliki gerakan. Mau tidak mau kita harus menghafalkannya. Oke. Clear? Aman ya? Yuk selanjutnya ada form. Form itu adalah bentuk. Ya, ternyata kata kerja juga punya bentuk. Oke. Bentuk kata kerja di sini dibagi menjadi dua. Ya. Kalau mau mudah mempelajari bahasa Inggris, kita harus benar-benar hafal materi ini nih. Oke, makanya perhatikan baik-baik. Ada kata time. Time itu waktu. Oke. Yang kedua ada event. Event itu adalah kondisi. Oke. Bukan kondisi yang ini ya. Ini kondisinya beda lagi. Oke, kita ke time dulu. Time. Ternyata time juga dibagi menjadi dua lagi. Yaitu ada present, sekarang. Atau past, lampau. Oke. Sebelum saya menjelaskan present and past. Yuk, sekarang kita sama-sama berdiskusi sebentar tentang masalah waktu. Ya, karena ada yang mengatakan bahwa waktu itu dibagi menjadi dua. Tapi ada juga yang mengatakan ternyata waktu itu dibagi menjadi tiga. Ayo, kira-kira yang benar dibagi menjadi dua atau tiga? Oke, yang mengatakan tiga, waktu dibagi menjadi tiga, maka dia akan mengatakan seperti ini biasanya. Yaitu masa sekarang, masa lalu, dan masa yang akan datang. Ya kan? Saya ulangi. Masa sekarang, masa lalu, dan masa yang akan datang. Waktu dibagi menjadi tiga katanya. Tapi ada sebagian orang juga yang mengatakan ternyata waktu itu dibagi hanya menjadi dua saja. Yaitu masa sekarang dan masa lalu. Ya, bagaimana dengan masa depan? Ya, sekarang logikanya gini. Yang mengatakan dua ya. Kalau masa sekarang itu adalah masa atau waktu yang sedang kita jalani. Sedangkan masa lalu adalah masa yang sudah kita lalui.
Kalau masa depan, sudah kita lalui atau tidak? Belum. Ketika kita mau menginjak ke masa depan, berarti itu menjadi masa sekarang lagi. Nah, jadi sebenarnya baik yang bilang 2 ataupun 3, oke lah, fine ya, nggak apa-apa ya. Tapi untuk belajar bahasa Inggris di sini, yuk mari kita sepakati bahwa waktu dalam bahasa Inggris itu ternyata dibagi 2, guys. Oke, yaitu masa sekarang dan masa lalu. Bagaimana dengan masa depan? Masa depan itu disebutnya sebagai rencana. Masa depan rencana. Karena ketika kita masuk ke masa depan, ya itu berarti masa sekarang juga. Jadi masa depan itu di sini tidak ada. Masa depan itu nanti katanya adanya di akhirat. Setelah kita meninggal, itu masa depan kita. Ya, jadi untuk di bahasa Inggris selama di dunia masa itu dibagi menjadi 2, masa sekarang dan masa lalu. Masa sekarang, yuk sekarang kita lihat nih, masa sekarang, oke. Ya, ada dibagi menjadi 2 lagi, namanya adalah bare infinitive, atau kita singkat menjadi BI. Wah, apa nih? Bahasa baru nih, bare infinitive. Mungkin sebelumnya belum pernah kita dengar. Kemudian yang kedua ada additional infinitive, atau disingkat juga dengan AI. Oke. Yuk, saya kasih tahu. Bare infinitive atau BI, bahasa kitanya itu sebenarnya ini adalah verb 1. Ya, verb 1. Verb 1 itu punya nama asli, guys. Yaitu bare infinitive. Ya, sedangkan additional infinitive ini pun sama. Ini adalah verb 1 juga. Verb 1 yang menambahkan S, ES, atau IES. Ya. Jadi di present, di masa sekarang itu ada verb 1. Dan verb 1 ternyata jenisnya ada 2. Ada verb 1 yang menambahkan S, ES atau IES. Ada verb 1 yang polos, yang tidak menambahkan S, ES atau IES. Yang polos disebutnya BI atau bare infinitive. Sedangkan untuk yang verb 1 yang menambahkan SS atau IES itu disebutnya AI, yaitu additional infinitive. Oke. Verb 1 ya, baru 1. Kemudian untuk di waktu yang kedua, di masa lampau, ada past tense. Ya, past tense itu disingkat PT. Past tense berarti ini merupakan verb 2. Ya, past tense merupakan verb 2. Biar kelihatan, kita ganti warnanya menjadi warna merah. Oke, past tense itu adalah verb 2. Ya, verb 2 adalah past tense. Nama asli dari verb 2 itu adalah past tense. Ya. Kemudian, lanjut. Ini kita sudah bahas time di waktu sekarang dan lampau. Jadi di sekarang dan lampau, di time itu hanya ada 2, yaitu verb 1 dan verb 2. Nah, kemudian di event atau di sorry, ini bukan kondisi. Nah, makanya tadi salah ya. Ini kejadian. Oke, sorry ya. Kejadian. Di event itu ada participle. Aduh, apalagi nih participle. Oke, ikutin saja dulu. Ada participle. Di participle itu dibagi menjadi 2. Ada past participle atau disingkat dengan PP. Ya, PP ini adalah verb 3. Oke. Past participle atau PP ini adalah verb 3. Kemudian yang terakhir ada present participle, yaitu pres PT. Pres PT ini adalah verb apa kira-kira? Verb ing. Ya, bukan verb 4. Nggak ada verb 4. Well, intinya guys, ya, bahwa ternyata ini ada sejarah baru nih yang harus kita ketahui dalam mempelajari bahasa Inggris. Apa sih? Bahwa ternyata yang namanya verb itu kan bentuknya ada 4, yaitu verb 1, verb 2, verb 3, dan verb ing. Verb 1, verb 2, verb 3, dan verb ing itu adalah nama buatan orang Indonesia. Ya,
Jadi agar orang Indonesia mempelajari bahasa Inggris itu mudah, maka orang Indonesia zaman dulu, nggak tahu siapa yang memulainya, membuat sistem seperti ini. Oh, ini verb 1, verb 2, verb 3, verb ing. Padahal kalau kalian belajar bahasa Inggris langsung di luar negeri sana, itu tidak ada yang namanya verb 1, verb 2, verb 3, verb ing, itu tidak ada. Ya, nama asli dari verb 1, ya kalau nggak bare infinitive, ya additional infinitive. Nama asli verb 2 adalah PT atau past tense. Nama asli verb 3 yaitu adalah past participle. Ya. Nama asli verb ing itu adalah present participle. Ya, tapi sama orang Indonesia dibuat verb 1, verb 2, verb 3 dan verb ing agar belajarnya lebih mudah. Oke, sekarang kita sudah tahu nih sejarah atau nama asli dari verb. Oke, di-save, diingat baik-baik. Ya. Nah, jadi nanti gunanya verb 1, verb 2, verb 3 dan verb ing itu apa? Nanti akan ada penggabungan time dan event. Oke, nah ini goal kita, tujuan kita mempelajari verb itu ya ada di sini. Oke, tapi sebelumnya kita kuasai dulu materi dasarnya. Ya, kita ketahui dulu pengenalan nama-namanya ya agar lebih mudah. Oke, yuk lihat lagi. Saya ulangi lagi ya, bahwa verb 1 baik yang tidak menambahkan atau menambahkan, verb 2, verb 3 dan verb ing, nama aslinya silakan. Ini bisa dilihat. Verb 1 dan verb 2 masuknya ke time. Verb 3 dan verb ing itu masuknya ke event. Oke. Nah, untuk selanjutnya ada kinds. Kinds itu adalah jenis. Verb itu memiliki jenis. Ya, dan verb jenisnya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada regular verb. Dan yang kedua itu ada irregular verb. Regular verb itu apa sih? Regular verb itu adalah bentuk kata kerja yang beraturan. Beraturan itu maksudnya adalah bentuknya. Biasanya patokannya adalah intinya yang disebut beraturan itu yang menambahkan ed di belakangnya. Di verb 2 dan verb 3-nya itu menambahkan ed. Ya, itu yang beraturan. Kalau verb ing semuanya menambahkan verb ing. Oke, sekali lagi bentuk regular verb itu adalah bentuk kata kerja yang beraturan. Disebut beraturan di sini adalah verb 2 dan verb 3-nya itu di belakangnya tinggal tambahkan ed saja. Oke, contohnya verb 1-nya adalah play. Maka verb 2 dan verb 3-nya tinggal tambahkan ed menjadi played, played. Oke, contohnya ada verb 1-nya open, membuka. Maka verb 2 dan verb 3-nya itu adalah opened, opened. Atau secara tulisan opened, opened. Nah, untuk yang irregular verb yaitu bentuk kata kerja yang tak beraturan. Ya, tak beraturan di sini itu cara penulisannya. Jadi tidak ada lagi sistem ed itu tidak ada untuk di irregular verb. Contohnya ada kata makan. Ya, makan itu bahasa Inggrisnya apa? Eat. Nah, maka verb 2, verb 3-nya itu bukan eaten, eaten. Ya, tapi menjadi ate dan eaten. Drink, verb 1-nya, verb 2-nya bukan drinken tapi drunk, drunk. Dan masih banyak lagi. So, kesimpulannya adalah untuk yang irregular ini mau tidak mau harus kita hafalkan. Ya, kurang lebih kalau misalkan kita kumpulkan, irregular verb itu ada sekitaran 60 kata kalau nggak salah. Ya, dari huruf A sampai huruf terakhir itu kalau nggak salah W. Ada write, wrote, written. Ya, sekali lagi, regular adalah beraturan, irregular adalah tak beraturan. Oke, ini basic yang harus kita ketahui. Definisi, contoh, bentuk, dan juga jenisnya. Oke, save dulu. Selanjutnya, ya, sekarang saya ingin mengajak diskusi kalian. Yuk, mari kita berpikir sejenak. Kenapa sih dalam bahasa Inggris itu harus ada verb 1,
harus ada verb 2, harus ada verb 3, dan juga verb ing? Kira-kira ada yang tahu alasannya? Contoh, saya ambil contoh verb satunya, kita tuliskan di sini ada kata eat. Ya, verb satunya eat. Verb 2-nya ate. Ini yang irregular. Verb 3-nya eaten. Verb ing-nya adalah berarti eating. Eat, ate, eaten, dan eating. Kalau misalkan kita lihat secara arti, eat itu artinya apa? Makan. Ate artinya makan. Eaten artinya makan juga. Eating artinya makan. Lalu, ya, ayo mulai berpikir, kenapa sih kalau misalkan semua ini artinya makan, lalu kenapa harus ada eat, ate, eaten, dan eating? Kenapa semuanya nggak eat aja? Kenapa semuanya nggak ate aja? Atau semuanya eating aja deh? Kenapa harus ada eat, ate, eaten, dan eating? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Nah, kadang inilah yang membuat siswa merasa jenuh, merasa kebingungan, merasa kesulitan dalam belajar bahasa Inggris. Karena saking banyaknya bentuk verb. Ayo, kira-kira apa alasannya? Oke, yuk sekarang kita bahas kenapa sih dalam bahasa Inggris itu harus ada verb 1, verb 2, verb 3, dan verb ing. Tapi sebelumnya saya harus hapus dulu bagian yang ini. Well guys, sekarang kita teruskan pembahasan kita mengenai kenapa sih dalam verb itu harus ada verb 1, verb 2, verb 3, dan juga verb ing. Oke, sekarang kita harus paham konsep 5 rumus. Ya, dalam bahasa Inggris itu sebenarnya ada 16 rumus. Ada 16 rumus bahasa Inggris, tapi kita fokuskan saja menjadi 5. Karena kalau yang 5 ini paham, nanti ke rumus yang lainnya pasti akan paham. Konsep 5 rumus. Ya, di sini ada rumus simple present, kemudian simple future, present continuous, lalu ada present perfect, dan juga simple past. Kita lihat dulu rumusnya. Rumus simple present itu yang positif semua ya. Ini yang positif itu ada subjek, kemudian ada tambahan verb 1, s atau es. Jadi verb 1, s atau es itu di sini ada yang ditambahkan s, ada juga yang tidak, tergantung dari subjeknya. Di simple future, rumusnya itu adalah subjek, will, shall, verb 1. Kemudian di present continuous, rumusnya adalah subjek, am, is, are, kemudian verb ing. Nah, untuk di present perfect, rumusnya adalah subjek, have, has, verb 3. Dan terakhir simple past, atau yang kelima, rumusnya adalah subjek, kemudian verb 2. Oke, sekarang kita lihat secara penggunaan dari 5 rumus ini. Di simple present menggunakan rumus verb 1. Simple future, verb 1. Present continuous menggunakan verb ing. Kemudian present perfect menggunakan verb 3 dan simple past menggunakan verb 2. Jadi semua verb itu dipakai, tapi oleh rumus-rumus tertentu. Oke, inilah yang menyebabkan kenapa kenapa verb itu ada yang verb 1, verb 2, verb 3, dan juga verb ing. Sekarang kita lihat contohnya. Ada kata I eat pizza. Artinya saya makan pizza. Ya, eat-nya di sini tidak menambahkan s karena subjeknya I. Yang kedua ada she eats pizza. Artinya dia makan pizza. Oke. Kemudian untuk simple future ada kata I will eat pizza. Will di sini atau shall artinya adalah akan. Saya akan makan pizza. Kemudian geser ke sini ada present continuous, I am eating pizza. Nah, kalau ada am, is, are, verb ing, maka itu artinya sedang. Saya sedang makan pizza. Kemudian ada kata I have eaten pizza. Have atau has ketemu dengan verb 3, maka artinya adalah sudah. Sudahnya sudah apa? Tergantung dari verb 3-nya.
I have eaten pizza. Saya sudah makan pizza. Yang terakhir ada kata I ate pizza. Artinya sama dengan simple present. Saya makan pizza. Yang membedakan simple present dengan simple past adalah di waktunya. Ini makannya itu sekarang. Kalau ini makannya lampau. Nah, jadi jawabannya apa sih? Kenapa verb 1, verb 2, verb 3, dan verb ing? Karena untuk membedakan mana yang akan, mana yang sedang, mana yang sudah, dan mana yang hanya tergantung kata kerjanya saja. Jadi guys, kalau kamu mau bilang saya sedang, entah itu sedang apa, sedang makan, minum, tidur, pokoknya kamu mau bilang, oh ini saya sedang minum nih, oh ini saya sedang belajar nih, maka dia wajib menggunakan verb ing. Tapi kalau kamu mau bilang, oh saya besok akan pergi. Nah, maka akannya itu harus menggunakan verb 1, perginya itu. Maka lihat kita di sini. Ketika mau bilang sedang, it-nya itu pakai yang ing, eating. Ketika mau bilang akan, maka it-nya itu pakai yang verb 1, eat. Ketika mau bilang sudah, maka makannya itu pakai yang eaten. Ya. Jadi kesimpulannya adalah apa? Kenapa harus ada verb 1, verb 2, verb 3, dan verb ing? Karena untuk membedakan mana yang akan, mana yang sedang, mana yang sudah, atau mana yang tergantung kata kerja. Itulah sebabnya kenapa dalam bahasa Inggris itu ada verb 1, verb 2, verb 3, dan verb ing. Jadi kita nggak boleh ya, kalau suatu saat nanti kita sudah sedang berbicara bahasa Inggris, kamu mau bilang, saya akan belajar, I will studying. Nggak boleh. Studying-nya itu harus diganti dengan verb 1, I will study. Kamu mau bilang, oh ini nih saya sedang menulis, I am write. Nggak boleh. Write-nya itu harus diganti dengan writing. Kamu mau bilang, saya sudah minum. I have drink. Salah. Drink-nya itu harus verb 3, yaitu drunk. I have drunk. Ya, tapi kalau tidak ada akannya, tidak ada sedangnya, tidak ada sudahnya, berarti masuknya ke simple present atau simple past. Nah, sekali lagi yang membedakan simple present dan simple past itu ada di waktunya. Oke. Jadi guys, ini adalah jawaban dari materi kita hari ini. Kenapa verb itu ada verb 1, verb 2, verb 3, dan verb ing-nya. Jadi kita bisa menjelaskan ke teman kita, ke saudara kita, atau kita bisa mengajari adik-adik kita bahwa kenapa harus ada verb 1, verb 2, verb 3, dan verb ing itu karena alasannya untuk membedakan mana yang akan, mana yang sedang, mana yang sudah, atau mana yang tergantung dari kata kerja. Well, semoga materi ini bermanfaat. Jadi nanti ketika kalian membaca bahasa Inggris dalam soal, dalam sebuah paragraf, atau dalam apapun itu, ketika ada will-nya, maka langsung akan. Will verb 1 akan. Ketika ada am, is, are, verb ing-nya, maka langsung kata sedangnya itu wajib kita ucapkan. Ketika ada kata have, has, dan ketemu verb 3, maka wajib dibaca sudah. Namun ketika tidak ada will-nya, tidak ada am, is, are, tidak ada have, has-nya, berarti masuknya ke simple present atau simple past. Well guys, share this video if you care to your friend. Because I think this material is really good for our understanding about English. Thank you very much for today. Thank you very much for paying attention to my video. See you and goodbye.